Saya sebagai mediator ya, kebetulan saya sudah bertemu dengan Ibu Desire, saya juga sudah bertemu dengan Pak Hotma, ya, dan saya berupaya untuk memediasi mereka. Bukan soal hanya harta, bukan soal hanya cerai, tapi damage ya, yang timbul selama ini. Nah, kalau ini bisa damai, bisa dalam arti diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka tentunya itu bisa kita cover gitu kan, kita bisa selesaikan. 2 hari ini juga beredar di medsos seolah-olah sudah terjadi perdamaian. Tidak ada satu jengkal pun nggak ada kemajuan. Tidak ada satu jengkal pun nggak ada kemajuan. Kalau untuk rujuk kembali, menurut Desi, sudah hampir nggak mungkin. Saya sih menyarankan agar baikan lagi suami istri. Intinya kan Desi hanya mengharapkan, ya, mana bagian saya. Dalam 2 hari ini ada beredar di medsos form pendaftaran gugatan dari Desi ke ibunya tahun 2018. Ya. Itu memang benar ada. Tapi itu bukan gugatan dalam arti sengketa benaran. Itu hanya salah satu syarat untuk mendapatkan namanya akte vandading, yaitu semacam putusan pengadilan mengenai apa yang disepakati, namanya akte vandading. Begini ceritanya, Desi itu diangkat anak tahun 61, bayangin tahun berapa? Tahun 61, 1961. Waktu itu belum ada kelengkapan, biasalah kan namanya juga zaman bahola, hanya semacam surat kenal lahir dan sebagainya. Itu tahun 61, oke? Kemudian belakangan disadari bahwa perlu bikin surat yang lebih kuat, ya kan, untuk pengangkatan anak ini. Akan tetapi karena sudah gede, sudah dewasa, tidak mungkin lagi ditempuh prosedur yang biasa untuk pengangkatan anak, karena untuk pengangkatan anak prosedur yang biasa memerlukan berbagai persyaratan seperti ke kementerian dan sebagainya. Akhirnya ditempuhlah dengan cara mendapatkan putusan pengadilan. Ya, ditempuhlah. Jadi ditempuhlah dengan cara mendapatkan putusan pengadilan, namanya akte vandading. Semua pengacara ngerti akte vandading. Akte vandading adalah putusan pengadilan yang berisi kesepakatan atau perdamaian para pihak. Ngerti nggak? Jadi kesepakatan, ya. Jadi tapi untuk mendapatkan akte vandading atau akte putusan pengadilan yang berisi kesepakatan tersebut harus dengan gugatan. Jadi ini gugatan pro forma. Jadi si Desi membuat gugatan ke ibunya, tapi bukan karena mereka berperkara. Ya kan, sesudah selesai, sesudah para pihak menghadap, dibuatlah, mau kalian apa? Langsung ini putusan pengadilan nih, ya. Jadi isinya adalah kesepakatan. Kalau biasanya kan kalau perkara kan langsung menghukum ganti rugi. Ini nggak ada, ini langsung akte perdamaian. Nih. Jadi ini adalah putusan pengadilan untuk mengukuhkan keabsahan, untuk memperkuat keabsahan pengangkatan Desi sebagai anak orang tuanya yang kebetulan memang tidak punya anak. Jadi, kalau ada orang diduga menyebarkan fitnah bahwa begini. Kalau orang itu oknum yang ngerti hukum, dia pasti tahu bahwa pendapatnya itu salah. Karena ini bukan seperti gugatan, misalnya kamu nabrak mobil gua gugat kamu ganti rugi. Itu enggak.
Ini gugatan untuk mendapatkan pengesahan pengadilan atas pengangkatan dia, adopsi dia sebagai anak. Jadi ini bukan perkara benaran, ini gugatan pro forma karena pengadilan tidak bisa mengeluarkan penetapan yang mensahkan anak dalam bentuk akte van dading, ya, kalau tidak ada gugatan. Jadi persyaratan formal. Sangat dosa kalau ada oknum menyebarkan informasi yang salah ke masyarakat. Itu sangat memalukan kalau ada oknum menyebarkan informasi yang salah ke masyarakat. Nah, dulu sudah diadopsi resmi. Cuma surat-suratnya namanya tahun 61 kan. Namanya juga tahun 61, makanya ditempuh jalur pengadilan. Justru karena kuranglah kelengkapannya, makanya ditempuh tidak lagi permohonan ke adopsi ke kementerian, makanya ke pengadilan karena persyaratannya sudah nggak mungkin dipenuhi. Kalau di pengadilan apapun bisa, itu nanti hakim yang akan menentukan gitu. Namanya juga itu kan keputusan terakhir kan kalau ada kekurangan di pengadilan. Saya tidak menuduh oknum pengacara yang menyebarkan, saya tidak menuduh. Tapi setiap pengacara pasti ngerti bahwa akte van dading itu, yaitu akte berisi kesepakatan penggugat dan tergugat, harus melalui gugatan. Kalau melihat nama gugatan, seolah-olah ada perkara berantem benaran. Ini nggak ada berantem benaran. Karena persyaratan adopsi sudah nggak mungkin lagi dipenuhi pada waktu itu, karena gimana adopsi udah dewasa banget. Makanya ditempuh, apapun kekurangan bisa ditempuh melalui pengadilan. Itu makanya ke pengadilan karena memang persyaratannya formal sudah tidak bisa dipenuhi. Ya jelas lah kalau sudah anak sah ya berhaklah. Lagi pula apa urusan orang luar? Nah, makanya saya jadi bingung nih. Apa urusan orang luar terhadap hartanya ibunya Ibu Desi? Kalau ada orang luar merasa masih kurang harta, datang ke Hotma, sepertiga Kelapa Gading punya gua. Janganlah mencampuri harta orang lain. Mau dia anak sah atau tidak, itu kan urusan dia. Kenapa ada oknum? Kenapa ada oknum menyebarkan gitu loh? Mengungkapkan kesalahan ya, yang namanya teman sejawat, yaitu itu nggak boleh di media. Ada Dewan Kehormatan, ada Dewan Pengawas nanti, biarlah Dewan Kehormatan ya menggelar nanti persidangan ya, biar dibuktikan secara kode etik juga ya kan, secara hukum yang berlaku di internal Peradi, apakah memang saudara Hotman Paresu melakukan pelanggaran apa enggak. Kalau kami tentunya, kalau tanya yakin nggak? Yakinlah 100%. Kalau nggak yakin, kami nggak akan datang ke sini. Saya dilaporkan ke Kode Etik Peradi Dewan Kehormatan. Saya nggak pernah jawab. Ini saya jawab nih. Apakah benar saya melanggar kode etik? Oke, advokat. Di sini kan Hotma sebagai oknum, sebagai anggota masyarakat lagi bersengketa sama istrinya. Dia bersengketa itu bukan dalam rangka menjalankan profesi pengacara. Kaitannya ke kode etik apa? Tolong tim pengacara dari Hotma paham ini. Saya disebutkan melanggar kode etik. Pengacaranya begitu banyak ditunjuk, gue nggak peduli, gue nggak takut, dan aku tidak ada waktu untuk bahas mereka. Biar bagaimanapun mekanismenya itu adalah dimediasi dulu. Nah ini kan enggak. Hotman Paris langsung menyerang pribadinya Pak Hotma. Itu yang memang akhirnya kita anggap tidak beretika. Kita masih mengharapkan agar pasangan ini kembali rukun kalau mungkin. Saya hanya 2 kali ikut konferensi pers. Ada enggak kata-kata saya yang kasar? Ada enggak? Ada kata-kata saya yang menghina enggak? Tidak ada. Hotma mengadukan saya ke kode etik, nanti ingat, saya akan lapor balik dia.
Kenapa saya cuek atas laporan kode etiknya itu? Karena memang tidak ada sama sekali yang saya langgar. Laporan dari Pak Hotma melalui Muara Karta dan Pak Partahi ke Pradi itu sekarang kan masih di tangan saya. Jadi belum kita putuskan apakah itu kita mau serahkan kepada Dewan Kehormatan atau kepada Komisi Pengawas Advokat. Saya sebagai Ketua Umum Pradi, karena ini perseteruan antara teman sejawat, mempunyai kewajiban juga untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ini kepala kan Pak ya? Ya. Depan angkat. Telah berpulang ke rahmatullah kakanda kita Bapak Haji Adi Guna Sutowo bin Haji Ibnu Sutowo. Hormat! Turun, kaki turun. Ya. Lagi dari kepala ke kaki, ya. Dari kepala, ya. Terus ke kaki, balik lagi. Ya, kepala lagi. Ya. Habisin, ya. Terus. Ya, dari kepala ke kaki, ya. Silakan keluarga. Ya, keluarga besar silakan. Ya. Keluarga siapa juga? Terima kasih Tante untuk digaji. Saya mewakili keluarga besar dari almarhum Bapak Adi Guna Sutowo dan juga khususnya keluarga Bapak Maulana Indra Guna Sutowo dan juga Ibu Dian Sastrowardoyo mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari semua teman-teman semua, atas waktu yang juga sudah diberikan untuk bisa hadir dari tadi di rumah duka sampai dengan ke pemakaman siang hari ini. Cuma tadi keluarga meminta untuk boleh sama-sama didoakan almarhum. Semoga amal ibadahnya bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian juga kesalahan bisa dimaafkan dan juga pastinya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meninggal tadi pagi hari Minggu 18 April 2021 jam 4:04 di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Itu saja.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.